kita diminta untuk menggambarkan struktur dari dua produk E1, hasil reaksi eliminasi 2-kloro-2-metil-heksana. Jadi di sini substrat atau reaktannya berupa 2-kloro-2-metil-heksana. Sehingga kita gambarkan seperti ini dia rumus atau struktur rantainya adalah seperti ini. Ada dua cabang di nomor 2. Karbon nomor 2 berupa 1 Cl dan 1 metil. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, karena dia reaksi eliminasi, maka gugus halogen yang ada di sini, gugus halogennya berupa kloro ya. Gugus kloro di nomor 2, dia akan lepas dan larut dalam air. Nih, dalam air ya. Sehingga yang awal mulanya 2-kloro-2-metilheksana berubah menjadi seperti ini. Di mana C nomor 2, karena dia telah kehilangan satu gugus halogen, menjadi C+ yang namanya adalah karbanion. Karbon dalam bentuk ion positif. Nah, setelah sampai di rangkaian ini, agar C-nya tidak menjadi karbanion seterusnya, maka akan terbentuk ikatan rangkap di salah satu sisi dari karbanion itu sendiri. Bisa di sisi kanan ataupun di sisi kiri. Kalau di sisi kanan, dia akan menjadi seperti ini. Yang awal mulanya tidak ada ikatan rangkap, terbentuk ikatan rangkap di antara C nomor 1 dan C nomor 2. Sehingga H di nomor 1 ini dia lepas 1. Copot hilang ke sini menjadi H+ ini. Yang awal mulanya 3 menjadi 2 sehingga satunya menjadi H+. Nah, kalau dia ikatan rangkapnya di nomor 1 dan 2, di antara atom C nomor 1 dan C nomor 2, namanya menjadi 2-metil 1 heksena. Karena di sini dihitung 1 ikatan rangkapnya. Nah, untuk produk yang nomor 2, kan dia C-nya di sini punya dua sisi ya, dua tangan ya. Tangan kiri dengan tangan kanan. Tangan kirinya sudah nih hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang di tangan kanannya hasilnya seperti yang ada di sini. Di mana ikatan rangkapnya ada di atom C nomor 2 dan 3. Nah, sehingga nama produknya menjadi 2-metil 2-heksena. Nah, karena tadi terbentuk ikatan rangkap di atom C nomor 2 dan 3, H yang ada di sini yang awalnya 2 menjadi 1. Satunya lepas menjadi H+. Nah, seperti inilah reaksi eliminasi untuk 2-kloro-2-metilheksena. Ya, selanjutnya kita diminta untuk bagaimanakah cara untuk mensintesis senyawa yang diminta. Yang pertama ada ini ya. Ada soal seperti ini, diminta untuk mensintesisnya seperti apa, cara membuatnya seperti apa. Pertama kita cek dulu di sini ada gugus CH3, Cl dan NO2. Kemudian kita tuliskan dulu dia sifatnya sebagai pengarah apa, pengarah di posisi apa. CH3 dan Cl dia adalah pengarah di posisi orto dan para. Sedangkan NO2 dia adalah pengarah meta. Nah, jadi di sini kita harus pilih yang manakah yang akan ditambahkan terlebih dahulu. Nah, dari semua ketiga ini, CH3, Cl, dan NO2, yang paling tepat dilakukan adalah menyisipkan NO2 terlebih dahulu, karena dia adalah pengarah meta. Karena jika dia dimasukkan terlebih dahulu, maka Cl akan bisa masuk. Oke? Sehingga, pertama-tama kita harus membuat reaksinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahan dasarnya berupa benzen, dicampurkan dengan HNO3 sebagai bahan baku untuk menyisipkan NO2 dengan katalis H2SO4 sehingga didapatkan berupa nitrobenzen dengan sisanya berupa H2O. O yang di sini tinggal 1, H yang di sini tinggal 1 ditambah H yang lepas dari benzen sehingga terbentuk H2O. Nah,
Karena NO2 adalah pengarah meta, meta dari NO2 adalah di sini, di titik sini dan di sini, sehingga Cl bisa masuk. Sehingga kita tambahkan Cl2 dengan katalis FeCl3, sehingga Cl akan masuk di posisi meta, yaitu di sini. Ini enggak ada ya, ini hapus dulu. Sehingga didapatkan posisi Cl di posisi meta. Plus HCl, ini dihapus dulu. Plus HCl. HCl. Nah, Cl adalah pengarah ortopara, sehingga CH3 bisa masuk di sini atau di sini. Nah, berarti tepat nih langkahnya. Tahap terakhir kita tambahkan CH3Cl sebagai bahan baku si CH3. CH3 akan masuk ke posisi orto, yaitu di sebelah sini, sesuai dengan yang diminta. Sisanya Cl akan bergabung dengan H yang lepas dari benzen membentuk HCl. Itu untuk soal yang C. Untuk soal yang D, sama perlakuannya. Kita harus menentukan dulu sifat dari gugusnya. Dia sebagai pengarah apa? Di sini ada COCH3 dan ada Br. Br itu adalah pengarah ortopara dan COCH3 dia adalah pengarah meta. Nah, dari keduanya yang harus disisipkan terlebih dahulu adalah yang COCH3 karena dia adalah pengarah meta. Posisi meta ditinjau dari posisi COCH3 adalah di sini dan di sini, sehingga Br bisa masuk. Kalau Br duluan, dia pengarah ortopara. Ortopara itu di sini dan di sini, sehingga COCH3 nggak bisa masuk. Jadi yang tepat adalah kita memasukkan COCH3 terlebih dahulu. Bahan dasar COCH3 berupa COCH3Cl. COCH3Cl ya, benar ya? Bodohnya. ulang yang bisa diinu kan, bisa ya. Bisa jatuh tuh, astaga. Ya. Untuk soal yang D, kita diminta untuk membuat senyawa berikut. Nah, di sini ada dua gugus cabang berupa COCH3 dan Br. Yang mana sifatnya masing-masing adalah sebagai berikut. Br adalah pengarah ortopara, COCH3 adalah pengarah meta. Dari keduanya, kita harus memilih siapakah dari keduanya yang disisipkan terlebih dahulu. Nah, yang tepat adalah COCH3. Kenapa? Karena dia adalah pengarah meta. Meta dari posisinya COCH3 adalah di sini dan di sini, sehingga nanti Br bisa masuk. Sedangkan jika kita memasukkan Br terlebih dahulu, dia adalah pengarah ortopara. Misalkan Br sudah masuk, posisi orto atau para ditinjau dari Br itu adalah di sini dan di sini, sehingga COCH3 nggak bisa masuk. Nanti prosesnya gagal. Jadi yang tepat yang pertama adalah yang kita menambahkan COCH3 terlebih dahulu. Bahan bakunya berasal dari ini rantainya, COCH3Cl. Yang dicampurkan dengan benzen ya, dengan katalis AlCl3. Sehingga didapatkan senyawa berikut. Hasil Cl yang tidak terpakai, dia akan bergabung dengan H yang lepas dari benzen, membentuk HCl sebagai produk samping. Nah, selanjutnya, karena dia adalah pengarah meta, dan kita memasukkan Br, kita tambahkan dengan Br2, dengan katalis FeBr2. Nah, posisi meta dari COCH3 adalah di sini dan di sini. Sesuai dengan yang di soal, kita masukkan yang di sini ya. Nih, sehingga menjadi seperti ini, dan Br yang tidak ikut terpakai, dia akan berikatan dengan H yang lepas dari benzen membentuk HBr sebagai produk samping. Selanjutnya kita ke soal mengenai substitusi pada gugus halida. Di sini ada dua soal. Yang pertama yaitu 2 bromobutana
direaksikan dengan sodium methoxide dalam pelarut metanol dengan mekanisme SN2 dapat menghasilkan 2-metoksibutana. Nah, kuncinya di sini ya, SN2. Melalui mekanisme substitusi yang 2. Pertama kita tulis dulu rantai dari substratnya ya, yaitu 2-bromobutana. Kita tulis versi rantai lurusnya dulu ya. Seperti ini, CH3, CH yang CH, CH2, CH3 dengan C nomor 2 mengikat BR. Selanjutnya, karena di soal diminta dalam posisi R, yaitu mengharuskan dalam stereoisomer yang R berarti dia searah jarum jam, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kemudian direaksikan dengan sodium methoxide atau natrium methoxida. Natrium methoxida, NaOCH3 dengan pelarut berupa metanol. Nah, dikarenakan dia melalui mekanisme SN2, maka prosesnya berlangsung seperti berikut. Substrat berupa 2-bromobutan diserang oleh nukleofil nukleofilnya berupa ini ya, methoxide ya. Jadi ini sebagai nukleofilnya. Dia menyerang dari belakang sehingga gugus halidanya berupa BR itu lepas membentuk BR- dan C-nya menjadi karbanion dan kemudian diisi oleh nukleofilnya berupa metoksidanya. Nah, hasilnya berupa 2-metoksibutan di mana BR-nya digantikan dengan gugus metoksida. Sedangkan Na-nya akan bergabung dengan BR yang telah lepas menjadi NaBr. Nah, ini untuk versi rantai lurusnya ya, biar nggak bingung. Selanjutnya soal nomor 2 mengenai SN1 ya, di mana 3-bromo 3-metilheksan direaksikan dengan metanol melalui mekanisme SN1 menjadi 3-metoksi 3-metilheksana. Nah, pertama kita tulis dulu rantai dari 3-bromo 3-metilheksana sebagai berikut, yang ini ya, yang atas. Nah, dikarenakan di soal meminta dalam stereoisomer yang simbolnya S, berarti dia arahnya berlawanan jarum jam, di mana BR kemudian ke C3H7, kemudian ke C2H5, dan terakhir CH3. Berdasarkan prioritasnya dia berlawanan jarum jam, arah urutannya. Direaksikan dengan metanol melalui mekanisme SN1, maka karena dia mekanismenya SN1, dia 2 langkah. Yang pertama, si gugus halidanya lepas terlebih dahulu. Nih, BR-nya lepas ya, menjadi BR-, dan karbonnya menjadi ion positif atau nama lainnya adalah karbanion. Nah, kemudian supaya dia stabil, ini kan masih bentuk ion nih, harus diisi dengan lawannya berupa yang negatif. Nah, CH3OH kita pisah menjadi CH3O- dan H+. H+ dan CH3O- berupa CH3O- ini namanya adalah metoksida. Nah, CH3O- ini akan berdekatan dengan C positif supaya dia kembali stabil nih. C positif berikatan dengan O CH3 dari metanol. H+ dari metanol akan bereaksi dengan BR yang sudah terlepas sebelumnya, sehingga menjadi H+ dan BR-. Dan ini adalah versi rantai lurusnya supaya tidak bingung. Nah, seperti ini. Jadi, kalau SN1, dia mekanisme 2 langkah, terbentuk C+ terlebih dahulu. Yang di sini sebenarnya bukan C+, karena di sini C-nya langsung berikatan dengan metoksidanya, tidak perlu terbentuk yang namanya C positif. Seperti itu.
Sekian untuk tutor kimia organik hari ini. Semoga apa yang dipelajari bermanfaat untuk UTS-nya. Semoga dapat penghasilan maksimal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Himatek IMITK.